orang yang aku suntik, tapi sampai sekarang pun takut banget sama jarum suntik. Tapi ya sudahlah, nah kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Selamat datang di Adona Cocktail Channel. Kenalin, namaku Nurse Adona. Kali ini aku bakal nge-review satu alat kesehatan yang gunanya tuh buat cek gula darah, kolesterol, asam urat, dan hemoglobin. Yup, nama alatnya tuh EasyTouch GCU dan EasyTouch HB hemoglobin. Alatnya kayak gini. Ya. Jadi untuk GCU sendiri tuh dan GCHB itu sama, isinya sama. Cuman bedanya tuh yang ini untuk periksa HB, hemoglobin. Yang GCU ini untuk glukosa, kolesterol, asam urat. Nah isinya sama aja, yang beda tuh cuman fungsi dari monitornya itu. Nah di satu paketnya itu isinya ada tas kayak gini, dia perpaduan warna kuning sama warna hijau, terus ada stripnya sendiri, strip ini gula darah, kolesterol, asam urat, dan HB. Ini nggak 4 ya, ini khusus GCU doang nih, glukosa, kolesterol, sama uric acid atau asam urat. Isinya satu kemasan kayak gini. Kalau kita awal beli itu cuma ada 10 strip teman-teman. Kalau misalnya habis kita bisa beli refillnya, isinya tuh udah 25 strip. Dan tiap kali beli di dalam sini kan ada chipnya, itu tiap kali beli refill chipnya harus ganti juga, harus sama nomor seri chip dengan nomor seri yang ada di kemasan. Begitu juga dengan kolesterol. Cuman kolesterol ini dia stripnya satu kemasan kayak gini cuman 10 strip. Tapi kalau awal kita beli kadang tuh isinya 3 atau 5. Kalau beruntung kita dapat 10 strip isinya. Sama dengan yang gula darah, untuk asam urat sendiri tuh isinya cuma 10 strip teman-teman. Kecuali kita beli refillnya, kalau misalnya ini udah habis, kita beli refill atau isi ulangnya itu udah isinya udah 25 strip. Selain itu ada juga lancet atau jarum yang dipakai buat masuk, sama pen lancet kayak gini, pen lancetnya nih. Terus ada monitornya, alatnya atau mesinnya. Ini lebih kayak monitor mini sih, monitor kecil. Jadi nanti stripnya kita masukin ke sini. Nanti layarnya di sini akan menampilkan hasil dari pemeriksaan kita. Terus di dalam sini juga ada buku panduan atau cara pakainya. Ada baterai juga untuk yang kita kasih masukin ke sini. Ada satu alat lagi di dalam kecil kayak gini. Mungkin teman-teman banyak nanya, ini fungsinya buat apa sih? Nah, aku kasih tahu. Fungsi dari chip ini sendiri tuh kayak kalibrasi alat ya. Dia lebih ke untuk pengecekan alat, apakah alatnya masih berfungsi dengan baik atau enggak. Kalau dia masih berfungsi dengan baik, nah akan muncul tulisan oke, kelihatan ya. Artinya kalau muncul tulisan oke kayak gitu, alatnya masih dalam kondisi bagus teman-teman. Nggak rugi sebenarnya kalau kita beli alat EasyTouch ini, apalagi kalau kita punya orang tua atau keluarga yang menderita diabetes. Sayang banget kan kalau cuma mau tes gula darah, kolesterol, atau asam urat itu harus jauh-jauh pergi ke klinik atau ke apotek-apotek yang menyediakan pemeriksaan keempat-empat ini. Lebih praktis sebenarnya kalau kita punya sendiri, dan sebenarnya nggak mahal, murah. Aku beli di Shopee tuh harganya 160-an ribu. Dibanding harus ke toko kesehatan beli itu bisa sampai
300 ribuan harganya teman-teman. Jadi aku kasih tahu cara pakainya kayak gimana. Tadi udah muncul tanda oke, artinya barangnya masih dalam kondisi bagus ya. Ini ada pen lancet, sama lancetnya kita ambil. Bentar, ini udah aku. Ini sebenarnya tadi udah aku tes alatnya, tapi udahlah, aku kasih lihat lagi ke teman-teman. Ini cara masangnya tuh kayak gini. Kita putar tadi, kita buka. Nah ini lancetnya kita ambil. Posisinya seperti ini, dia ngunci. Ini kita lepas karena dia masih kesegel kayak gitu, masih keras, masih baru. Buka. Sorry. Buka ini, nah. Kelihatannya itu ada jarum. Dan cara gunain alat itu kita cukup tekan kayak gini nanti. Jadi ada sentakan kayak gitu yang bakal mendorong jarum itu tembus ke kulit. Nah, di lancet itu sendiri, di pen lancetnya itu sendiri ada angka 1 dan sampai 5, maksudnya dari angka 1 sampai angka 5. Nah, ini ada kayak arah penunjuk gitu. Ini menunjukkan kedalaman jarumnya teman-teman. 1 itu nggak terlalu dalam, biasanya kita pakai ke anak-anak kalau memang ada sampel anak yang mau kita ambil. Atau kita bisa pakai yang di angka 5, ini menunjukkan angkanya 4 atau 5. Kalau orang yang mau kita cek itu kulitnya lebih tebal. Cuman aku kebanyakan pakai di angka 3 sih. Angka 3. Ya udah, aku mau cek apa ya? Ya udah, aku cek gula darah aja. Karena papa aku ada diabetes, jadi aku 60% lebih beresiko kena diabetes. Jadi aku cek gula darah aku. Nih, ada chipnya sama stripnya di dalam. Jadi nomor seri di chip itu kayak gini, 3266, pasti sama dengan nomor chip yang ada di kemasan. Kelihatan nggak sih? Nah ini buram ya, blur. Ini kalau aku lihat di sini sama. Yang nomor seri ini, yang di chip sama yang di kemasannya itu sama. Jadi caranya kita pakai sambil isi touch sendiri tuh ada 2 ya teman-teman. Ada yang GCU, gula, kolesterol, asam urat, sama GCHB, gula, kolesterol, hemoglobin. Jadi nggak boleh pakai asam urat di sini, dan HB nggak boleh dipakai di sini karena masing-masing ada alatnya. Aku mau cek ini. Kita pasang chipnya kayak gini, kita pasang. Terus sebelum kita cek itu harus ada kapas alkohol atau alkohol swab. Ini gunanya untuk mendesinfeksi area yang bakal kita tusuk nanti. Oke. Agak serem juga ya teman-teman. Aku tuh paling takut banget sama jarum suntik, sumpah. Ini kita desinfeksi dulu. Kita bersihkan area yang bakal kita tusuk. Oh ya, sorry. Ini kita pasang. Alatnya kita pasang. Kayak gini. Sama kan tadi serinya tuh sama dengan yang di chip, dengan di kemasan itu sama, di monitor akan muncul dengan seri yang sama. Nanti kalau udah ada muncul tanda tetesan darah kayak gini, itu udah bisa kita tetesin darah. Terus nanti darahnya itu arahnya dari kanan ke kiri mengikuti arah tanda merah itu yang kayak tanda panah, itu akan pengerasan. Jadi kita desinfeksi, kita bersihkan pakai alkohol swab. Demi teman-teman terpaksa nih, takut banget sebenarnya sama jarum suntik, tapi ya sudahlah. Agak nervous. Teman-teman, aku ini perawat, udah 15 tahun kerja di rumah sakit. Udah sering banget suntik orang, udah ribuan orang yang aku suntik, tapi sampai sekarang pun takut banget sama jarum suntik. Tapi ya sudahlah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim.
Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Enggak. Oh ya, darahnya keluar tapi nggak banyak. Karena aku pakai tadi yang nomor ini, yang 3 aja lumayan perih. Jadi terus kita ini tuh, dia akan secara otomatis mengisi, darahnya tuh ngisi, ngalir sampai ke ujung sini mengikuti tanda 8. Habis itu akan muncul timer kayak gini, itu 10 detik untuk gula darah. Nah, itu muncul 107 mg per desiliter. Ini hasil gula darah sewaktu aku ya teman-teman ya. Alhamdulillah nggak tinggi, padahal udah makan tadi, tapi hasilnya nggak tinggi. Karena hasil untuk gula darah sewaktu pada penderita diabetes itu angkanya bisa melebihi dari 200 mg per desiliter. Untuk orang hiperglikemia atau kadar gula darahnya itu tinggi. Kalau untuk yang rendah sendiri itu biasanya dia kurang dari 70 mg per desiliter. Sementara untuk kolesterol biasanya laki-laki atau perempuan itu sama, di bawah atau kurang dari 200 mg per desiliter. Berbeda dengan asam urat itu antara perempuan dan laki-laki dia beda. Kalau untuk pasien perempuan harusnya kadar asam uratnya itu di kisaran 2,5 sampai 7,5 mg per desiliter, dan untuk laki-laki dia itu angka normalnya di 4,0 sampai dengan 8,5 mg per desiliter. Nah, itu teman-teman infonya. Terus tambahan ya, kalau bisa kan banyak tuh orang yang pakai lancet, udah pasang di sini, kalau mau dipakai pakai lagi sampai berulang kali. Kalau bisa sih jangan ya teman-teman. Ini tuh disposable, satu kali pakai itu kita buang. Kan sayang banget kan, ada sisa darah terus tiba-tiba ada orang lain lagi yang pakai, kan bisa jadi tempat penularan penyakit juga, bisa tertular hepatitis kalau memang udah dipakai sama orang dengan hepatitis. Kalau bagusnya sih setelah pakai kita buang, nanti mau pakai lagi ambil lagi yang satu. Ya aku rasa cukup sekian, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan buat teman-teman yang udah beli alatnya tapi nggak tahu cara pakainya kayak gimana. Itu udah aku jelasin dari awal. Itu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan lupa subscribe-nya juga teman-teman biar channel kita bisa berkembang. Teman-teman juga bisa komen nanti mau review alat kesehatan apa lagi, mau tensimeter atau review dan jelasin cara penggunaan alat ini, tes golongan darah, bisa juga. Jadi teman-teman tinggal komen di bawah. Kalau mau tanya-tanya juga bisa, kita komen aja di bawah, nanti kita bantu jawab. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.